والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير وإلى قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah yang akan kita bahas malam ini adalah biografi salah seorang ulama yang di zamannya mendapatkan gelar rajanya para wali. Mungkin para wali itu sudah hebat kan? Ini rajanya para wali. Siapa orangnya? Namanya adalah Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu mendapatkan gelar rajanya para wali. Kita ini kan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya apa? Kalau dalam urusan akidah itu mengikuti Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau dalam urusan fikih itu mengikuti salah satu di antara 4 madhab. Kalau dalam urusan tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Sound kayaknya agak pecah dikit ini. Soundnya agak Nah, kita kalau dalam ilmu tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Kenapa kok tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi? Karena dulu banyak penyimpangan di dalam ilmu tasawuf. Dulu itu banyak penyimpangan dalam ilmu. Jadi orang itu bertasawuf, akhirnya dia punya aliran-aliran yang aneh. Kalau sudah bertasawuf, sholat itu hanya cukup ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah menyatu dengan Allah, kamu tidak perlu sholat. Kan ngawur itu. Nabi Muhammad aja sampai beliau akan wafat itu aja wasiatnya tentang urusan sholat. Lah kok ada orang mengatakan kalau sudah makom tinggi tidak usah mengerjakan sholat. Kan keliru itu berarti. Ya kan? Kan itu berarti dia punya satu keyakinan yang salah kalau seperti itu. Ini Junaid Al-Baghdadi itu beliau tasawufnya itu lurus. Beliau mengatakan apa? Ilmuna hadza madhbutun bil kitab was sunnah. Ilmu tasawuf yang kami ajarkan ini, ilmu ini terdefinisikan, termaktub dalam kitab dan sunnah, dalam Quran dan hadis. Man lam yahfadzil Qur'ana wa lam yaktubil haditha wa lam yatafaqqah la yuktada bihi. Barang siapa yang tidak membaca Quran dan juga dia tidak menulis hadis dan tidak mengkaji ilmu fikih, maka dia orang yang tidak layak untuk diikuti dan diteladani. Jadi syaratnya orang itu bisa menjadi orang yang diteladani atau diikuti, yaitu dia itu mau membaca, jaga Quran dalam dirinya, kemudian setelah itu menulis hadis, dan setelah itu dia mempelajari ilmu agama. Baru itu syaratnya dia menjadi orang yang layak untuk diikuti. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini dari mudanya dulu bukan tampil sebagai seorang sufi, bukan ahli tasawuf dulu, akan tetapi tampil ketika itu sebagai seorang ulama ahli fikih. Madhabnya mengikuti madhabnya ashabul hadis. Jadi ada ashabul hadis itu punya madhab yang sendiri. Kayak Imam Al-Bukhari itu madhabnya apa? Kan ada yang bilang madhabnya Syafi'i, ada yang bilang madhabnya Hambali, ada yang bilang madhabnya seperti madhab ashabul hadis. Punya keunikan tersendiri.
Gak usah saya jelaskan di sini, nanti jelaskan panjang-panjang tidak paham juga, tiwas capek nanti. Pokoknya madzhab ashabul hadis itu madzhab tersendiri. Nah ini awalnya usia 20 tahun Imam Junaid al-Baghdadi ini sudah menjadi seorang mufti. Usia 20 tahun ya, sudah menjadi seorang mufti ketika itu. Sampai akhirnya dekat dengan pamannya Sari As-Sakoti. Sari As-Sakoti itu seorang sufi. Akhirnya beliau dari seorang faqih kemudian menjadi seorang sufi, lurus. Man yatafaqqah walam yatasawwaf fatafassak. Orang yang cuma belajar ilmu fikih tidak pernah belajar tasawuf jadinya orang fasik. Wa man yatasawwaf walam yatafaqqah fatazandak. Barang siapa yang cuma belajar tasawuf dan tidak belajar ilmu fikih nanti jadinya zindik. Belajar cuma ilmu fikih terus tapi tidak pernah belajar ilmu tasawuf, jadinya nanti seperti orang fasik. Tidak apa-apa, nanti kita bisa carikan fatwanya itu. Oh nanti gampang, semua itu ada caranya, riba itu bisa diakali. Akhirnya ilmu agamanya cuma untuk memuaskan hawa nafsu, kalau begitu ya. Ini maksud memuaskan hawa nafsu. Kemudian setelah itu, kalau ada orang dia itu cuma ngaji tasawuf, tapi nggak pernah ngaji fikih. Akhirnya fatazandak. Bangun tidur, saya kayak lihat cahaya. Jangan-jangan malaikat itu. Betul, Israel tapi. Mau dijemput nanti bentar lagi. Saya tuh tiba-tiba mendapatkan, ketemu sama orang aneh sedikit diajak salaman, jangan-jangan Khidir alaihi salam. Padahal tiap hari ketemu dia di pinggir jalan. Ya jadi akhirnya, jadi kayak orang aneh. Kenapa? Karena belajar ilmu tasawuf enggak belajar ilmu fikih. Yo kalau ada orang dikit-dikit cerita mimpi, dikit-dikit saya habis lihat ini, dikit saya habis lihat itu, lihat mesti enggak begitu ngaji fikih. Enggak mendalami fikih dia. Kenapa? Karena orang dia punya keahlian dalam ilmu fikih, dia enggak tertarik sama hal modelnya begitu. Aneh-aneh model begitu, nyeleneh-nyeleneh gitu, dia enggak akan tertarik dia. Gitu. Kemudian setelah itu Junaid al-Baghdadi ini setelah beliau wafat ada salah seorang sahabatnya Ja'far bin Muhammad itu bermimpi bertemu dengan Junaid al-Baghdadi. Tanya, "Ma fa'alallahu ta'ala bik?" Apa yang Allah Ta'ala lakukan kepadamu? Maka ketika itu Junaid al-Baghdadi beliau mengatakan tahatil kal isyarat wa ghabatil kal ibarat wa faniyatil kal ulum. Wah semua isyarat-isyarat batiniah itu udah nggak ada. Semua ibarat-ibarat ilmu fikih menghilang. Ilmu-ilmu udah nggak lagi sia-sia. Dan semua nafadatil karusum, semua bentuk-bentuk zahir-zahir yang ditampilkan itu semua itu nggak ada gunanya. Ma nafa'ana illa rukai'at kunna narka'uha fil ashar. Nggak ada yang manfaat kecuali rakaat-rakaat yang kita lakukan ketika waktu sahur, ibadah-ibadah salat yang dilakukan di malam hari. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi ini alim, ahli fikih, ahli tasawuf. Ketika beliau wafat, beliau ada yang mimpi berjumpa dengan beliau. Nanya keadaanmu di sana gimana? Ternyata ilmu fikih saya itu enggak ngaruh. Ceramah saya, majelis saya, murid saya, teman saya, sahabat saya, kehebatan saya, karya saya, nggak ada yang ngaruh semuanya itu. Nggak ngaruh semuanya itu ternyata. Terus apa yang manfaat? Ternyata yang manfaat adalah 2 rakaat yang saya kerjakan di tengah malam. Itu ternyata yang mendatangkan suatu manfaat. Kemudian setelah itu dikisahkan juga, dulu pernah ada sebagian ulama itu mau ngetes ilmunya Junaid al-Baghdadi. Ngetes ilmunya. Ini Junaid al-Baghdadi ini benar-benar alim apa enggak ini? Akhirnya ditanya tentang dalil keesaan Allah Ta'ala. Dalil keesaan Allah Ta'ala. Nah, setelah itu sama Junaid dijawab dengan jawaban yang sangat indah, logika, dalil semuanya rentet rapi. Yang dengarkan tuh sampai kagum. Gak pernah dengeran ilmu kayak begini.
Setelah dia awalnya ngetes loh, jadi murid akhirnya. Begitu dengar kagum, dia bilang ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Sama Junaid, diulangi lagi tapi dengan jawaban yang lebih bagus daripada yang pertama. Tambah kagum lagi. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Dijawab lagi yang ketiga lebih bagus daripada yang pertama dan yang kedua. Tambah kaget lagi. Satu, kamu ulangi dari pertama, kedua, ketiga. Saya mau catat. Kalau saya yang ngomong bisa saya ulangi, tapi saya ini yang ngomong bukan saya. Ini adalah ilham yang Allah turunkan ke dalam hati saya. Dari situ akhirnya tahu bahwasanya keilmuannya Junaid al-Baghdadi itu luar biasa. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah bersabda, sesungguhnya di antara umat Nabi itu ada yang muhaddatsun. Jadi bisa mendapatkan informasi-informasi ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di antara umat Rasulullah SAW itu muhaddatsun. Begitu, makamnya seperti itu. Di antaranya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya apa? Kalau Sayyidina Umar itu bisa mendapatkan makam itu, maka tidak menutup kemungkinan ulama-ulama, aulia-aulia daripada umat Nabi Muhammad SAW itu juga bisa mendapatkan kedudukan yang semacam itu. Kemudian setelah itu yang berikutnya daripada manaqibnya Junaid al-Baghdadi, beliau itu tanya, ilmu syukurnya para aulia Allah. Ilmu syukurnya para aulia Allah. Gimana nih ilmu syukurnya para aulia Allah? Nah, beliau tanya, kamu tuh ketika syukur, memang kamu mengungkapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala, namun dalam hatimu, kamu menganggap dirimu sebetulnya nggak pantas dapat nikmat itu. Jadi syukurnya para wali itu, ketika dapat nikmat, nggak pantas ini saya dapat. Saya kok dapat nikmat ini, nggak pantas saya dapat nikmat ini. Tapi kok saya dapat, tetap akhirnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu syukurnya para wali begitu. Setelah itu juga di antara pengalaman inspiratif daripada kehidupan Junaid al-Baghdadi. Suatu ketika ada seorang perempuan datang sama suaminya menjumpai Junaid al-Baghdadi. Suaminya masuk ke dalam masjid, perempuannya itu nunggu di luar di pintu masjid. Setelah itu keluar Junaid al-Baghdadi, perempuan ini akhirnya lapor, sampingnya ada suaminya. Wahai tuanku Junaid, ini gimana ini? Suamiku ini mau nikah lagi. Gimana ini hukumnya? Kata Junaid al-Baghdadi, kalau istrinya belum 4, tidak apa-apa nikah lagi. Akhirnya kata perempuan tadi, loh, Imam kamu tuh tidak tahu, seandainya boleh orang itu lihatnya bukan mahram, saya akan buka cadar saya, biar kamu tahu bahwasanya orang perempuan secantik saya itu tidak pantas untuk dimadu. Jadi begitu dengar gitu, pingsan. Dengar gitu, pingsan. Udah kalau ente dengar gitu, pingsan gara-gara khoyal. Ini Junaid al-Baghdadi dengar gitu, pingsan. Setelah itu kaget semuanya. Kenapa? Perempuan cuma ngomong gitu kok kamu pingsan? Saya itu bukan bayangkan omongan perempuan itu. Kalau perempuan itu dengan pedenya dia mengatakan, perempuan secantik saya itu tidak pantas dimadu, tidak pantas diduakan. Kamu tahu enggak? Saya tuh membayangkan seakan-akan Allah Ta'ala itu berkata, Tuhan sebaik saya juga tidak pantas untuk diduakan. Jadi akhirnya beliau itu sampai terjatuh dan pingsan. Nah, makanya yang namanya aulia itu keadaannya itu macam-macam. Namanya walinya Allah Ta'ala itu keadaannya macam-macam. Ada memang walinya Allah Ta'ala itu orangnya galaknya luar biasa. Marah terus.
Dikit-dikit lihat maksiat, kalau perlu pelaku maksiat mau dibunuh semua sama dia. Ada yang halnya keadaannya begitu, bukan berarti dia mau bunuh betulan loh, enggak. Cuma keadaannya itu, bawaannya itu seakan-akan seperti itu. Ada yang lembut, ada yang lembut. Ini keadaan yang beda-beda ini semuanya sumbernya sama, pengagungan kepada Allah. Wali-wali yang lembut itu mereka ngambil bagian jamal keindahannya Allah Ta'ala. Bagian jamal keindahannya Allah Ta'ala. Artinya apa? Allah tuh maha baik. Sekalipun mereka masih kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni. Makanya wali-wali yang ngambil sifat jamalnya Allah Ta'ala, memandang sifat jamal Allah Ta'ala, nanti bersikap lembut. Apa nanti sama Allah Ta'ala diampuni, saya akan doakan dia istighfar dan sebagainya. Bagus. Ada wali yang lihat sifat jalalnya Allah Ta'ala. Jadi ini wali itu menyaksikan, ini Allah tuh Tuhan sebaik itu, kok masih dia itu berani bermaksiat. Tuhannya udah baiknya kayak gitu loh. Allah tuh udah sebaik itu loh, kok masih sih kok dia tuh bermaksiat. Akhirnya dia timbul rasa marah. Rasa marahnya karena apa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keras. Atau karena radikal, enggak. Itu karena pengagungannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekalipun itu wali itu keras, tidak mungkin sikapnya itu keluar daripada syariat. Jadi kalau Anda lihat ada satu ulama itu lembut banget, gak usah dikritik. Memang dia halnya seperti itu, keadaannya dia memang begitu. Ada ulama juga keras banget, gak usah dikritik. Memang ulama keras itu dari zaman dulu udah ada, lihat nih ya, Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina mim ba'di. Kalian itu ngikuti sunnahku, kata Nabi Muhammad. Dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin yang dapat petunjuk setelahku. Lihat khulafa'ir rasyidin, semua karakternya itu beda-beda. Sayyidina Abu Bakar, orang tua bijak. Insya Allah mertuanya Rasulullah SAW. Dan kalau ada satu komunitas itu ada satu orang tua yang bijak, itu mesti komunitasnya adem. Enggak banyak konflik, enggak banyak perselisihan. Yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seseorang yang alim, pinter tapi tegas. Sayyidina Umar itu lihat begitu ada yang tidak pas dikit langsung pamit. Da'ani adribu unuqah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin lehernya saya pisahkan dari badannya. Jadi lehernya taruh di alun-alun, badannya di semanggi. Lehernya mau saya pisahkan. Pamit dulu tapi sama Nabi, boleh enggak? Kalau boleh langsung. Sayyidina Umar itu beraninya luar biasa. Tegasnya itu luar biasa. Anda bayangkan, dulu sahabat Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, sembunyi ya kan? Sayyidina Umar bin Khattab hijrah ke kota Madinah, update status. Update status dulu. Saya Umar bin Khattab mau hijrah. Umumkan, yang kepengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, saya tunggu di balik bukit ini besok. Dia mau hijrah itu keluar, bawa senjata nenteng, bawa benda nenteng di situ. Ditunggu, nggak ada yang muncul orang-orang kafir Quraisy. Ngadepin Sayyidina Umar kok, lebih milih mundur. Lebih milih mundur, ngadepin Sayyidina Umar takut. Ini orang-orang kafir Quraisy. Beraninya itu luar biasa. Tapi pernah ada momen nih Sayyidina Umar yang seperti itu. Pernah ada momen Sayyidina Umar kagum sama ketegasannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dulu aliran sesat yang pertama kali. Jadi aliran sesat itu dari dulu sudah ada. Aliran sesat itu pertama kali itu apa? Ada aliran yang menganggap Nabi Muhammad itu nggak akan mati. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika wafat itu diambil hanya seperti Nabi Isa alaihissalam. Nanti bakal diturunkan lagi ke bumi. Itu yang pertama. Itu aliran sesat yang kedua. Itu ini sesat iya, pelit juga iya. Jadi nganggap selama ada Nabi wajibnya sholat sama zakat.
Begitu Nabi wafat sudah nggak ada kewajiban zakat. Jadi dia mau masuk Islam tapi nggak mau bayar zakat. Pelit apa enggak? Itu Sayyidina Abu Bakar tahu, itu Sayyidina Abu Bakar. Awas, dikasih ultimatum. Demi Allah, kalau dia itu dulu di zaman Nabi, zakatnya dia itu cuma tali kekangnya hewan ternak. Tali kekangnya unta. Itu yang dia zakatkan di zaman Nabi. Dan sekarang dia nggak mau kasihkan, demi Allah akan saya perangi. Sayyidina Umar sampai kaget. Tegas juga Sayyidina Abu Bakar sudah gitu ternyata ya. Urusan syariat ternyata juga tegas itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Orang kaya yang dermawan. Ini yang jadi Sayyidina Abu Bakar banyak, jadi Sayyidina Umar banyak. Yang jadi Sayyidina Utsman langka ini ya. Langka ini. Ini kalau pembangunan masjid ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, enggak ada Sayyidina Utsman tak jalan-jalan. Ya kan? Nanti rapat, usul, rapat, usul, rapat, usul. Akhirnya enggak jadi-jadi masjidnya. Ya, namanya bangun masjid itu kan enggak bisa pakai wiritan terus turun kubah dari langit tuh. Enggak mungkin. Sertifikat tanahnya datang sendiri enggak beli tanah. Iya kan? Itu. Setelah itu yang keempat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemuda yang Sayyidina Ali itu bukan cerdas lagi, jenius Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Jenius. Dulu pernah ada orang itu meragukan Sayyidina Ali. Kenapa ya? Di zamannya Sayyidina Abu Bakar, kok tenang-tenang, zaman kamu kok banyak konflik, ngeritik Sayyidina Ali. Padahal konflik itu pasti sudah terjadi, itu sudah sunatullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah ngabarkan dari jauh-jauh hari. Dari konflik itu. Sayyidina Ali jawabannya jenius ini. Sayyidina Ali iya jelas. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, itu pemimpinnya Sayyidina Abu Bakar, rakyatnya seperti ana. Zaman ana, pemimpinnya ana, rakyatnya kayak kamu, makanya konflik terus. Ruwet terus. Itu jawabannya dari Sayyidina Ali begitu, jenius itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Junaid al-Baghdadi beliau mengatakan, ada satu amal, jadi gini, malaikat yang ngikut kita namanya malaikat apa yang ngikutin kita terus? Apa? Raqib, Atid. Raqib di sebelah? Bingung. Raqib di sebelah? Kanan. Atid di sebelah? Nah, begitulah buku Tauhid anak SD. Khilaf, ada yang bilang raqib kanan, atid kiri, ada yang bilang raqib atid kanan, raqib atid kiri, ada yang bilang raqib atid pakai ada shiftnya. Raqib atid subuh sampai maghrib, raqib atid lagi maghrib sampai subuh, ada gilirannya. Pakai absen saja, mungkin Allah alam. Yang selalu menyertai manusia namanya malaikat hafadhah. Malaikat penjaga. Itu selalu menyertai manusia, malaikat hafadhah. Itu selalu menyertai manusia itu malaikat hafadhah itu. Nah, ada satu amal ini dari saking istimewanya sampai malaikat hafadhah tidak bisa mendeteksi keberadaan amal tersebut dalam diri manusia. Yang bisa langsung Allah Ta'ala aja. Apa amalnya? Amalnya adalah berzikir tapi dengan hati. Hati yang mengingat Allah Ta'ala itu amal yang langsung diapresiasi oleh Allah Ta'ala. Para malaikat terkadang tidak bisa mendeteksi amal tersebut. Barang siapa yang hatinya itu, maksudnya beramal nih, hatinya berharap hanya kepada Allah Ta'ala, maka amalnya akan dilipat gandakan, itu bisa sampai 70 bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Gitu. Itu termasuk bagian dari nasihatnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nasihat yang berikutnya. Sebenarnya masih banyak, cuma ini terakhir nih tadi. Ini tadi sebetulnya kan kita rencananya mau
biografinya Imam Madhab ya kan. Cuma tadi saya salah ambil kitabnya. Harusnya saya ambil jilid 2, keliru saya ambil jilid 3. Jadi kalau sudah ngambil, ya harus itu yang dibaca. Itu yang dibaca. Jadi ndak usah berubah pikiran terus ngambil yang lain. Dan di antara yang ada di jilid ketiga itu ada Junaid al-Baghdadi. Jadi yang ini yang kita bawakan. Kemudian satu Junaid al-Baghdadi beliau berkata, "Man fataha ala nafsihi babaniyatin hasanatin fatahallahu azza wa jal sab'ina babat minat taufiq. Wa man fataha ala nafsihi babaniyatin sayyiatin fatahallahu alaihi sab'ina baban minal khudlan." Barang siapa yang dia itu membuka pintu untuk beramal yang baik, membuka pintu untuk beramal yang baik dengan satu kebaikan aja yang dia niatkan. Barang siapa yang dia itu membuka pintu amal baik dengan satu kebaikan aja yang dia niatkan, saya lihat belakang semua, di sini. Barang siapa yang dia membuka pintu satu kebaikan yang akan dia niatkan, maka Allah Ta'ala akan membuka 70 pintu-pintu kebaikan yang berikutnya. Contoh ya, gini. Kamu niat saya mau pergi ke masjid. Niat baik apa enggak? Nah, selama ini kita ke masjid, cuma kurang niatnya aja. Nah, ke masjid kita sudah jadi tradisi dan rutinitas sehingga niatnya itu hilang. Niatnya itu hilang akhirnya. Jadi kita mau berangkat ke masjid. Kita mau berangkat ke masjid, niat saya mau ke masjid mau ibadah. Sampai di masjid, kamu dapat kabar ada tetangga kamu sakit di rumah sakit Kostati. Dari masjid akhirnya nyebrang. Di masjid pahala apa enggak? Pahala. Setelah itu nyebrang mau menjenguk orang sakit di Kostati. Kostati masuk YouTube mana dapat promosi ini. Ya. Endorse Kostati akhirnya. Nanti Kostati tolong kasih royalti ya ke santri-santri Madrasah Riyadul Ilmi. Ini di sini doyan makan semuanya, alhamdulillah. Ini enggak apa, siapa tahu nanti Kostati dengar langsung ya tadarus berikutnya satu malam dari RS Kostati. Ya, diinfus semuanya tapi. Kasih infus suntikan semuanya. Gitu ya. Mana akhirnya sampai Kostati itu akhirnya. Jadi kamu buka satu pintu niat baik. Pergi berangkat ke sampai di masjid ternyata nggak sengaja ketemu orang soleh. Jadi tadi ke masjid akhirnya ketemu orang soleh. Satu dinasihatin orang soleh dapat ilmu. Setelah itu dapat kabar tetangga di rumah sakit. Terus nyebrang, mau nyebrang ada orang tua, Anda ikut nyebrangkan pahala lagi. Jadi satu pahala amal soleh yang kamu niatkan bisa mendatangkan kamu bisa beramal 70 amal yang berikutnya. Tapi kalau kamu membuka satu pintu keburukan, nanti akan ada pintu keburukan dan keburukan yang selanjutnya. Makanya selalulah berusaha berbuat baik. Berbuat baiklah sekalipun sekecil apapun perbuatan baik itu. Kenapa? Karena perbuatan baik kita akan dihargai oleh Allah Ta'ala dan akan mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Biasakan kita ini jadi orang yang haus dengan amal soleh. Jalan ke madrasah, di tengah jalan ada batu. Amal solehnya gimana? Tambah yang gede batunya gitu. Ya enggak, batunya disingkirkan. Oh ada pakunya disingkirkan. Kamu lagi lihat di jalan misalkan ada orang barangnya jatuh dari motor, ikut bantu ya. Jadi setiap kamu tuh ada potensi beramal, kamu beramal. Jangan pernah meremehkan amal. Masuk ke masjid daripada ngobrol sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi setiap ada sesuatu beramal, jangan meremehkan amal. Kenapa? Satu amal baik yang kita niatkan
insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, maka biasakan niat. Ingat-ingat ya, ini nasihat penting. Biasakan kita itu sebelum mengerjakan apapun juga diam sejenak. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu pasang niat yang bagus, baru kita action. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita itu diam sejenak, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita itu niat yang bagus, maka seketika itu langsung pertolongan Allah itu langsung turun. Sistem langit itu langsung bekerja. Alarmnya nyala, ini ada orang harus ditolong. Ini ada orang harus dibantu. Ini ada orang harus disukseskan urusannya. Kapan itu terjadi? Sebelum kita beraktivitas, diam sejenak, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita pasang niat yang bagus, baru setelah itu action. Ya, langsung beramal saleh gitu. Kemudian di antara nasihatnya Imam Junaid Al-Baghdadi, anak-anak aja di WA enggak apa? Bagaimana kita ini ilmunya orang-orang soleh, bagaimana kita ini bermuamalah. Kalau dengan para guru, ihtiram, khidmah, menghormati, kemudian setelah itu ikut sibuk terhadap urusan-urusannya, ikut bantu, apa sih yang bisa saya bantu begitu. Sama guru sikap kita seperti itu. Sohbah ma'al masyayikh, bil ihtiram, wal khidmah, wat tawqir, wal qiyam bi ashghalihim. Al khidmah ma'al aqran, sama teman-teman sesama santri, bil bishri, dengan wajah yang senyum. Wal inbisat itu ramah, menunjukkan ramah, itu ya, itu sama temannya itu yang ramah gitu, ahlan wa sahlan, masya Allah, itu, jangan, kok masih hidup, jangan begitu. Oke, doakan pengen temannya itu cepat mati. Itu wal muwafaqah, itu muwafaqah. Dengan mencocoki kemauannya. Itu juga wal ihsan, berbuat baik. Ma'al asghir, bersama dengan anak-anak kecil, bisyafaqah. Wal irsyad, wat ta'dib. Sama dengan para guru, para ustadz, ngikuti perintahnya, jauhi larangannya. Sama orang-orang bodoh, kan banyak orang-orang bodoh yang sabar, akhlak yang bagus, dikesihani, kesian, goblok ini orang. Memang diposisikan goblok, tapi jadi ketika kesiannya mungkin ya kalau perlu diajari ya diajari. Itu bisa dibina, nggak bisa dibinasakan. Bersama kalau ketemu sama anak-anak kecil, bisyafaqah, wa husni ta'dib, dan mengajak mereka untuk berbuat ketaatan. Gitu. Jadi kalau ketemu anak-anak kecil gitu, kan biasanya bawa uang kan? Ayo yang ngapal ayat kursi saya kasih uang 50.000. Seneng tuh anak kecil semuanya tuh, ngapal ayat kursi semuanya. Yang bawa duit yang akhirnya enggak seneng ya. Itu bersama saudara, keluarga, pokoknya yang penting senengkan, tidak usah dilanggar apa, turuti maunya selama bukan maksiat. Sama pemimpin, sama pejabat, pemerintah, sam'an wa ta'ah, taati, dengarkan taati kecuali dalam urusan maksiat. Kalau datang sama mereka gimana? Kalau memang itu pejabat yang adil, imam yang adil, yang soleh, tidak apa-apa.
Tapi kalau bukan imam yang bukan pejabat yang adil, maka sebisa mungkin itu menjauh, kecuali memang ada kepentingan untuk darurat atau untuk memberikan satu nasihat. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi sampai ada satu kisah begini. Jadi ada satu orang nama Ali bin Mansur Ad-Dainuri. Aku pergi ke Baghdad, bawa uang banyak. Aku bagi-bagi kepada teman-temannya Imam Junaid. Jadi santri-santrinya Imam Junaid itu mau saya bagi-bagi, mau saya kasih uang. Itu. Imam Junaid mau saya bagi-bagi, mau saya kasih uang. Itu. Ini semoga juga ada nanti ya. Saya mau datang ke madrasah nanti santri-santri Habib Muhammad mau saya kasih uang semuanya. Kok aminnya kok semangat banget ya. Jadi ini bahwa saya pengen ngasih itu santri-santri Imam Junaid itu. Nah, sampai akhirnya ke Baghdad kasih santri Imam Junaid senang semuanya waktu itu. Imam Junaid itu juga senang santrinya disenangkan enggak. Akhirnya ketika itu orang itu tadi malamnya mimpi ketemu sama presiden, diundang makan sama presiden. Bangun tidur bingung, wah apa ya takwil mimpinya ya? Kok ketemu sama presiden diundang makan sama presiden. Dalam setelah itu Imam Junaid al-Baghdadi ngetuk pintu, dibukain pintunya. Imam Junaid al-Baghdadi ngajak dia undangan makan di rumahnya. Jadi undangan makan di rumahnya. Kaget dia. Ini orang yang habis mimpi tadi senyum-senyum ke temannya. Ini loh takwil mimpian. Loh, kaget Imam Junaid. Kok takwil mimpi maksudnya apa? Iya ceritakan mimpinya saya ini mimpi ketemu presiden diundang makan di rumahnya. Ternyata bangun tidur saya cerita sama teman saya. Mimpi ketemu presiden diundang makan. Maksudnya apa ya ini ya? Engkau datang. Terus kau ngundang makan. Berarti kamu ini insya Allah presidennya para wali kamu ini insya Allah. Junaid al-Baghdadi, iya. Semalam aku itu mimpi, kata Imam Junaid al-Baghdadi. Aku mimpi, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar di kanan beliau, Sayyidina Abu Bakar di kanan beliau, Sayyidina Umar di kiri beliau, Sayyidina Ali di depannya. Ketika itu di situ ada dua orang yang sedang ada kasus. Aku dipanggil, ya Abul Qasim, uhkum bainahuma. Ya, ada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Ya Abul Qasim, macam Imam Junaid, kamu hukum ini keduanya. Imam Junaid, aku dalam mimpi itu aku diam karena wibawa Rasulullah SAW, aku diam aja. Sampai Nabi ngulang lagi, yang kedua. Sampai Nabi ngulang lagi yang ketiga, sampai Nabi ngulang lagi yang keempat, uhkum bainahuma faqad walaitukal hukma bainal khalqi. Hukumi mereka berdua, sungguh aku telah mengangkatmu untuk bisa menghukumi di antara makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Kaget bangun tidur, gemetar semua badannya, wah ini enggak mungkin ada yang bisa nyenengkan aku kecuali ada nuri. Akhirnya aku mencari kamu biar aku bisa menghilangkan gemetarnya badanku. Akhirnya itu menunjukkan tingginya makamnya Imam Junaid, bukan hanya keilmuannya, tapi juga mendapatkan isyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar Al-Atawi, beliau mengatakan, aku bersama Imam Junaid ketika beliau itu wafat. Beliau itu sebelum wafat menghatamkan Quran. Satu mulai lagi membaca Quran di surat Al-Baqarah, baru membaca 70 ayat, tengah-tengah membaca Quran, wafatlah Imam Junaid Al-Baghdadi. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa mengambil teladan, dan insya Allah kita semua bisa mengambil keberkahan kisahnya oleh Allah was-solihin. Ustadz, kenapa Ustadz kok diceritakan kisahnya orang-orang soleh? Loh kita ini mau niru aja nggak bisa kok. Diceritakan kisahnya orang soleh, bukan biar kita niru. Satu, biar kita sadar kalau kita tuh jauh dari mereka. Yang kedua, sekalipun kita jauh dari mereka, kita mesti bisa dapat berkahnya mereka kalau kita cinta dengan mereka. Mudah-mudahan insya Allah kita mengkaji kitab ini, membahas sirahnya mereka, membahas hikayatnya mereka,
tandanya kita mencintai mereka dan kita nanti dikumpulkan bersama dengan mereka di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalamun qadimun la yumallu سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أجتبي من كل داء فنوره درير لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا ربي بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنيس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعواتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. اللهم حبب القرآن وحبب القرآن إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. في ليلة الغفران. يا ربنا قبلنا في ليلة. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان. 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 يا ربنا دخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا دخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا
أدخلنا في جنات الرضوان يا ربنا أدخلنا في جنات الرضوان يا ربي سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا نفعنا ببلغة القرآن يا ربنا نفعنا ببلغة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نرتقي عند الحبيب النبي الله بنا نرتقي عند الحبيب النبي نرد لحوض النبي الله مع الواردين نرد لحوض النبي الله مع الواردين نرد لحوض النبي الله مع الوالدين نرد لحوض النبي الله مع الوالدين مع أنبيائك أجمع عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمع عبادك الصالحين أنبيائك أجمع عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمع عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا
محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.